Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah Web Framework. Oke, di pertemuan hari ini kita akan masih melanjutkan proyek kita yang sebelumnya ya. Oke, di proyek kita sebelumnya si dosen telah dapat melakukan proses untuk input absensi dari si mahasiswa, dan juga si dosen juga sudah bisa melihat jadwal perkuliahannya sendiri ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini, kita akan coba membuat bagaimana si dosen ini dapat mengimportkan nilai si mahasiswa berdasarkan mata kuliah yang dia ampu. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama nih ya, hampir sama dengan penginputan absensi si mahasiswa. Oke. Nah, pertama kita coba tambahkan terlebih dahulu menu yang ada di dosen, yaitu menu untuk nilai. Oke, silakan dibuka projectnya. Lalu kita ambil view, ambil dosen, lalu di bagian template dan kita ambil menu. Oke, kita coba tambahkan menunya dengan cara copy paste saja ya. Di bagian sidang kemarin ya. Ini LI buka sampai LI tutupnya, di copy saja ya. Blok lalu copy, lalu kita pastikan di atasnya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan bikin di sini ya, nilai mahasiswa. Lalu di sini ada nilai ujian. Misalkan di sini ada nilai sidang dan project misalkan ya. Oke. Selanjutnya berarti kita coba lihat tampilan kita seperti apa. Oke, jadi di sini nanti ketika klik nilai mahasiswa sudah ada nilai ujian dan nilai sidang. Oke. Selanjutnya, karena nanti kita akan bikin nilai ujian, tentu ketika kita menginputkan nilai ujiannya, kita butuh sebuah tabel untuk menampung nilai ujian si mahasiswa tersebut. Otomatis kita harus bikin terlebih dahulu tabel ya di database aplikasi kita. Nah, silakan diklik new. Lalu kita bikin di sini tbl underscore nilai. Di sini ada id underscore nilai. Nah, sampai sama ada kayak absensi kemarin, tentu kita mengacu ke jadwalnya ya, ke jadwalnya. Oke, berarti sini kita bikin id jadwalnya. Lalu karena kita menginput nilai si mahasiswa, berarti ada id underscore mahasiswa. Lalu kita bikin di sini UTS. Kita tambahkan satu lagi. Kita tambahkan UAS ya. Oke. Nah, untuk ID nilai kita pakai integer saja, ID jadwal begitu. UTS kita boleh pakai double aja ya. Dan nanti kalau misalkan nilainya nilai berkoma, kita mudah ya. Jadi nggak error dianya. Biasanya sih kalau untuk memproses nilai seperti itu boleh saja integer. Kalau integer itu digunakan untuk bilangan bulat saja. Tapi kalau double bisa kita gunakan untuk bilangan berkoma. Oke. Lalu kita kasih dia auto increment di bagian ID nilainya. Tentu pastinya dia akan menjadi primary key. Kita klik go, lalu kita save. Oke, sampai di sini kita sudah bikin nih ya untuk ID nilai untuk tabel nilai si mahasiswanya ya. Nah, di tabel nilai ini hampir sama ya konsepnya seperti yang di absensi, tinggal kita menginputkan nilai-nilai si mahasiswa ini ke tabel nilai ini ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke codingan kita karena di sini sudah kita buat ya untuk menunya. Pertama,
Silakan kita copy paste terlebih dahulu untuk data absensi. Ya, di sini udah ada data absensi ya di bagian si dosen. Saya Ctrl A, copy, saya ambil new file, lalu saya pastikan saja. Ya. Nah, di sini saya simpan dengan nama data nilai. Pastikan dia kesimpan di bagian view dan di folder dosen. Ya. Saya bikin di sini data nilai titik php. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin terlebih dulu, ini memang data jadwal perkuliahan. Oke, ini nggak apa-apa, data jadwal perkuliahan. Nomor, ruangan, hari, jam ini terlalu panjang ya, jadi kita singkatin aja. Contohnya di sini untuk ruangan dan jam ini kita hilangkan saja dulu ya, untuk nilainya aja nih, karena kita berfokus ke kelas dan mata kuliahnya saja sama tahun ajarannya ya. Oke, ini masih ngambil dari tabel jadwal nanti ya, tabel jadwal ini berarti jadwal ruangan, dan ini kita hapus saja. Oke, kita simpan. Satu lagi ini nggak ada ya, nggak ada ya. Lalu berarti di sini indeks dosen-dosen data nilai input ya, data nilai input, dia kita nginput berdasarkan jadwalnya ya. Ini juga begitu, ini data nilai view untuk menampilkan nilai si mahasiswanya tadi. Oke, berarti ini input nilai dan ini view nilai. Oke, saya rasa ini udah oke ya. Nah, baru kita masuk ke bagian controllernya ya. Masuk ke folder dosen, ambil dosen. Oke. Lalu kita pastikan di bagian bawah saja. Tadi kan kita pakai data absensi ya. Data absensi, kita kopikan saja data absensi kita ini. Copy. Lalu kita pastikan di bagian bawahnya. Kita ganti saja dengan data nilai. Oke. Nah, ini where this session user data, artinya kita mengambil data siapa yang login. Mjadwal ya, mjadwal kita pakai jadwal aja karena kita akan menampilkan berdasarkan jadwal ya. Jadi biarkan saja menggunakan mjadwal ya. Lalu di sini ada tabel jadwal, ini masih sama, hanya saja yang perlu kita ganti adalah ini, data nilai. Oke, sampai sini kita sudah berhasil untuk membuatnya. Tinggal kita ganti di bagian menu saja ya. Di bagian menu ini kita copy paste saja yang ada di bagian href-nya. Kita copy sampai di sini, copy. Lalu di bagian nilai ujian kita pastikan. Dan kita ganti untuk di bagian data absensi ini jadi data nilai. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai nih proses untuk menampilkan data mata kuliah ya untuk si dosen ya, untuk proses penginputan nilainya. Sekarang kita cobakan. Oke, kita coba refresh dulu di sini. Oke, kita ambil nilai, lalu nilai ujian. Oke, di sini untuk kelas TI 1 mata kuliahnya ini ya, atau ajaran ini kita bikin actionnya itu input nilai dan view nilainya ya. Oke, sebentar, ini saya ganti deh biar nggak rancu ya, data nilai perkuliahan mahasiswa misalkan. Nah, oke, berarti sampai di sini kita sudah bikin untuk menampilkan data mata kuliahnya. Tinggal kita bikin proses untuk input nilainya ya. Oke, ini untuk menu kita close saja. Untuk si bagian ini controller masih kita gunakan. Lalu untuk data nilai kita masih gunakan ya. Jadi di sini kita menggunakan data nilai input. Berarti kita harus bikinnya ini ya, data nilai input. Oke, biar nggak terlalu banyak bikinnya, silakan buka data absensi input
ya. Lalu kita Ctrl A, copy, lalu kita pastikan, ambil new file baru, kita pastikan di file baru tersebut, ya. Kita ngambil datanya dari data absensi input, ya. Oke. Nah, ini tadi file baru yang kita bikin. Selanjutnya kita bikin di sini berarti, ya, kita bikin di sini nilai mahasiswa. Ya, kita coba simpan dulu. Simpan di bagian view, pastikan simpannya di view, lalu di folder dosennya kita bikin di sini data underscore nilai underscore input titik php save. Nah, kalau berhasil, kalau bukan berhasil ya, nanti kalau misalkan kita klik actionnya, maka dia akan pergi ke data absensi input aksi di sini ya sebelumnya ya. Berarti kita bikin di sini adalah data nilai input underscore aksi. Nah, untuk penggunaan pertemuan ini nggak perlu, tanggal nggak perlu, jadi ini kita hapus saja. Ya, ini kita hapus saja. Oke. Nah, jadi langsung ke bentuk tabel ya. Jadi di sini ada nomor, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, sebelumnya ada pilih di sini ya, pilih. Nah, kita ganti pilih ini jadi UTS, nilai UTS, paste lagi nilai UAS. Ini sesuaikan dengan database. Kalau kalian ingin, misalkan nanti, Pak, saya ingin nambahin ada nilai kuisnya, Pak, gitu ya. Nah, kalian harus tambahkan terlebih dahulu di database-nya dulu, di tabel nilainya, ya, tambahkan nilai kuisnya. Baru kalian tambahkan di sini untuk nilai kuisnya, ya. Oke. Pasti simpan. Oke. Berarti di sini kan sudah muncul data tabel mahasiswa dan ini string mahasiswanya. Eko ini untuk nomor, nama mahasiswa, ini mahasiswanya sudah. Oke, berarti kan kalau sebelumnya kan kita menggunakan select ya. Kita menggunakan select di sini. Nah, jadi kita ganti nih bagian select ini jadi input. Nah, kita copy dari atas ini aja ya. Kita copy dari atas ini aja, copy. Lalu kita pastikan tipenya kita ganti jadi teks. Nah, ini bagian atas ini kenapa nggak dihapus, Pak? Ini masih kita gunakan ya. Jadi ini kan untuk mengambil ID si mahasiswa yang tadi. Ya, maka ini masih kita gunakan karena di sini dia mengambil data si ID mahasiswa. Oke. Berarti di sini input tipenya teks, name-nya adalah UTS. Ya, kita masih menggunakan ini ya, karena nanti kita akan menginput datanya secara banyak gitu ya. Nah, kini ini nggak perlu kita gunakan karena kita bukan menggunakan checkbox ya, jadi nggak pakai cek ini. Tipe kita nggak hidden juga ya. Ini value-nya nggak perlu kita bikin. Nah, kita nggak perlu bikin value-nya. Oke, satu lagi yang ketinggalan di sini yaitu kelasnya. Class from control. Oke, from control seperti ini. Ini untuk si bagian UTS ya. Ini UTS. Lalu kita copy lagi di sini. Kita pastikan lagi. Tapi bagian atas input ini nggak perlu kita bikin karena sudah ada di atas. Oh, kok hilang? Berarti satu lagi ini input tipe teks, name-nya UAS ya. UAS, kelasnya from control. Oke. Ini sudah tidak ada lagi, ya perlu ganti. Oke. Berarti untuk from data input nilainya sudah kita bikin ya. Nah, tinggal lagi kita copy paste saja nih, ya. Coba kita buka controllernya. Lalu kita ambil data absensi input ya. Ini data absensi input, kita ambil saja, copy. Lalu kita pastikan di bawah data nilai. Kita ambil kita ganti nih data nilai input.
Ya, dia masih mengambil ID jadwalnya. Ini masih sama ya. M absensi. Ya, di sini dia mengambil data absensi ya. Oke, kita coba buka model absensi di sini. Oke, jadi di si dosen ini dia ngelot data M absensinya, di mana dia mengambil tujuannya adalah untuk mengambil data jadwal sama data si mahasiswa ya. Oke, view datanya ini sama join data. Ini dia fungsinya untuk mengambil data nilai itu, data jadwal sama data si mahasiswa aja dia ngambil ya. Jadi ini nggak perlu kita rubah ya, kita nggak perlu berubah di sini. Kita cuma ganti di sini adalah data nilai input. Oke. Oke, sekarang kita coba cek lagi ya. Ini di bagian si data nilai. Kita cek ini benar ya data nilai input. Oke, sekarang kita cobakan untuk menjalankan aplikasinya. Saya refresh di sini dulu. Oke, oh ini sorry, ini harusnya ada semesternya ya. Biasanya kalau kita kan TI 1/3 ya. Berarti di data nilai kita tambahin nih. Di data nilai ada nama kelasnya. Kita kasih garis miring, kita tambahkan semesternya. Semester. Biar nanti mana tahu kan ya, di kelas itu banyak nama apanya. Misalkan TI 1 akan misalkan ada TI 11, TI 13, 12 gitu ya. Nih, berarti ini semester 3 ya, TI semester 3. Oke, kita coba klik input nilai. Oke. Nah, di sini kita tinggal menginputkan nilai si mahasiswa. Satu lagi saya lupa di sini, karena kita nanti akan menginputkan jadwal jadwal ID jadwalnya di bagian data nilai input ini. Ini saya ada kesalahan, harusnya saya nggak hapus tadi ya di bagian form tadi, di bagian untuk menginputkan pertemuan ya. Kalau di absensi kan ada pertemuan sama tanggal kemarin itu ya. Nah, saya kesalahan di situ, dimana saya hapus untuk pemanggilan ID jadwalnya gitu ya. Oke, saya coba buka data absensi input lagi. Saya ambil saya copy lagi nih yang di bagian yang tadi, yang di data absensi input di bagian kelas div class row-nya yang menampilkan inputannya itu ya. Saya copy lagi nih, copy, lalu saya pastikan lagi di bawah form ya. Ingat, di bawah form saya pastikan lagi. Ini data absensi input kita close saja. Nah, lalu ini untuk pertemuan ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja. Nah, ini dia. Kita perlu ini nih, input IP hidden ini untuk mengambil ID jadwalnya. Selain dari itu kita hapus saja nih, ya. Ini kita hapus saja. Ini tutupnya ini, berarti ini tutupnya ini. Ya, ini kita hapus saja nih. Oke. Nah, kita butuh itu aja. Untuk menangkap ID jadwalnya ya. Oke, kita coba lagi. Refresh lagi dulu. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini kita udah nangkap ID-nya ya, ID jadwalnya. Sekarang baru kita masukkan proses untuk menginputkan nilai UTS dan nilai UAS si mahasiswanya. Oke. Nah, karena ini udah selesai kita bikin, ya, berarti kita akan bikin data input nilai aksinya ya, data input nilai aksinya. Nah, berarti kita masuk di bagian si dosen, gitu ya, kontrol si dosennya. Kita cari aja di sini kan ada data absensi input aksi ya. Ini kita copy aja, copy saja ini. Nah, ini kita pastikan di bawahnya, ya.
Oke, data absensi input aksi. Ini berarti ID jadwalnya benar. Ini ada ID mahasiswanya. Lalu kita tambahkan di sini adalah UTS. Lalu ini UAS. Ya, sesuaikan ini dengan name-nya ya. UTS dan UAS. Lalu ID mahasiswa tadi ada ya, absensi ini nggak perlu kita bikin. Jadi ini kita sesuaikan IDJ, IDM, lalu di sini ada UTS dan di sini ada UAS. Oke. Nah, for di mana kita akan melakukan perulangan untuk data si mahasiswanya. String data array. Ini ID jadwal, kita ngambil ini. ID mahasiswa sama. Untuk UTS ya, kita juga bikin string UTS. Cuma kita tambahkan di sini string i-nya. Ya. Lalu di tanggal ini kita ganti jadi UAS. Ini kita ganti juga UAS. String i juga. Nah, ini absensi kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan pergi ke model absensi ya untuk menginput string absensi mahasiswa. Nah, kalau di sini kan kita menggunakan absensi si mahasiswa ya. Oke, absensi si mahasiswa, kita coba buka model si absensi ini ya. Jadi dia ngambil ini aja nih, dia ngambil ini aja. Kalian boleh silakan bikin model baru ya. Kalau misalkan kita bikin model baru, copy, kita ambil new file, kita pastikan lagi ya. Ini boleh kita ganti jadi m nilai ya, m nilai boleh. Oke, kalian bikin filenya dan ini boleh. Ini karena kita udah kalau kalian ingin satu model saja ya. Contohnya kan kalau di sini kita kan masih menggunakan apa namanya, m absensi ya, m absensi. Nah, ini masih model absensi. Ini boleh kalian ganti, boleh enggak, silakan saja ya. Tinggal kalian ganti saja. Kalau kalian ingin bikin file baru, model baru di sini ya. Ini tinggal kalian ganti aja di sini. Input nilai mahasiswa sebagai contoh di sini. Berarti kalian simpannya adalah di bagian kalian tinggal simpan di bagian model, lalu tambahkan di sini m underscore nilai titik php ya. Ini m nilai, input nilai mahasiswa, ini bisa kalian ganti ini absensi mahasiswa, nggak apa-apa, dibiarkan saja dulu ya. Ini karena nanti ini untuk proses menampilkannya saja nanti ya. Oke. Nah, berarti ini absensi bisa kita close saja. Nah, kalau kalian ingin merubahnya ke m nilai silahkan aja karena strukturnya sama ya. Saya ganti di sini m nilai ya, dari data nilai input ya. Ini juga kalau data nilai ini menggunakan m jadwal, jadi nggak masalah nih. Karena ini hanya untuk menampilkan data jadwal si dosen aja nih. Nah, kalau ini kan berhubungan ke si mahasiswanya, jadi boleh kita ganti m nilai di sini. Ini juga kita boleh ganti ke m nilai. Nah, ini kita ganti jadi input nilai mahasiswa. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di data di modelnya ya. Nah, berarti di sini input nilai mahasiswa ini bukan absensi ya, m nilai. Jadi kalau misalkan kita udah ganti sini, kita harus cek kembali nih. Jadi jangan sampai salah ya. M nilai mahasiswa berarti ini tabelnya adalah tabel nilai. Ini berarti dosen nanti dia perginya ke data nilai. Oke, ini di atas jangan sampai salah juga. Sesuaikan semuanya. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi ya. Oke, saya cobakan kembali ya. Saya mulai dari awal lagi di sini. Nilai ujian. Kan jadi salah ya. Oke.
Di sini data absensi input aksi, kita coba cek lagi di sini. Oke, salahnya di sini bukan shift nih. Data nilai. Oh, ini salahnya bukan ini. Ini harusnya data nilai ya. Data nilai input aksi. Mungkin karena double jadi nggak mau dianya. Ada namanya double kali ya. Oke, di sini sudah muncul data mata kuliah dari si dosennya. Kita klik input nilai. Nah, sekarang kita inputkan nilainya. Misalkan di sini nilai UTS-nya 87. Di sini misalkan 78. Jadi konsepnya seperti ini, nilai kita sudah terkumpul semuanya baru kita masukkan ke sistem. Jadi nanti kalau kalian ingin bikinnya logikanya satu-satu, misalkan nilai UTS saja, di input dulu, baru setelah itu nilai UAS saja, berarti kalian harus bagi tabelnya. Ya, kalian bagi tabelnya. Tabelnya itu berarti kalian bikin di tabelnya mungkin ada TBL nilai UAS, TBL nilai UTS gitu ya. Nah, itu baru kalian bisa input satu-satu. Kali ini kan saya konsepnya gabung aja ya. Nanti kalian bisa kembangkan seperti apa keinginan kalian. Oke, ini misalkan 89, ini misalkan 90. Oke, kita klik simpan data. Maka dia akan pergi ke data nilai kembali gitu ya. Nah, balik lagi dia ke data nilai ini. Nah, kita coba cek di bagian si tabel nilai sudah masuk atau belum ya untuk nilai UTS dan UAS ini. Nah, jadi di proses kita udah masuk nih untuk tabel nilai UTS dan UAS si mahasiswa ya, sesuai dengan si jadwalnya ya. Oke. Nah, berarti tinggal kita bikin lagi proses untuk menampilkan nilai si mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, jadi tinggal copy paste juga lagi dari data absensi view ya. Silakan dibuka data absensi view, kita copy ya. Lalu kita pastikan ya, ambil new file baru. Lalu kita pastikan ini data absensi view-nya kita close saja biar enggak ragu ya. Kita simpan di sini. Pastikan nyimpannya di folder view lalu dosen ya. Kita bikin di sini data nilai underscore view titik php save ya. Nah, sekarang kita ganti di sini berarti ini nilai mahasiswa ya. Ini nomor name namanya berarti di sini kita bikin nilai UTS ya. Ini nilai UAS. Ini kita hapus saja. Ini kita samakan ya. Paste di sini, simpan. Nah, berarti ini dia ngambilnya dari TBL absensi nih ya. Kalau misalkan kita lihat ya di berarti siapa ini, kalau kemarin ini kan dia ngambil data absensi view ya. Kita copy aja ini, copy data absensi view, kita balik ke controller lagi ya. Lalu kita pastikan di bawah sini berarti data absensi ini kita ganti jadi data nilai view where ID jadwalnya ya, ini benar. Ini kita ganti jadi M nilai ya. Ini TBL-nya TBL nilai. Oke, this M nilai. Nah, absensi ini bukan absensi ya, tapi nilai.
nilai mahasiswa berdasarkan ID jadwalnya, berarti ini data nilai view. Oke, ini untuk di bagian controllernya ya. Nah, kita masuk ke nilainya. Nah, berarti ini kita ganti jadi nilai mahasiswa. Oke, di sini ada TBL absensi, berarti kita mengambilnya bukan dari tabel absensi ya, tapi dari TBL nilai ya. TBL jadwal ya, di mana ID jadwalnya yang ada di tabel jadwal sama dengan ID jadwal yang ada di tabel nilai. Oke, ini untuk tabel mata kuliahnya ya, ID mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah sama dengan ID mata kuliah yang ada di tabel jadwal. Ini masih sama ya, nggak ada perubahan. Ini juga masih sama ya. Ini TBL mahasiswa. Nah, ID mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa sama dengan ID mahasiswa yang ada di tabel nilai. Oke, berarti di sini ada TBL jadwal titik ID jadwal string where. Maka sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk bikin modelnya. Tinggal kita ganti aja nih di data nilai view. Berarti kita sesuaikan ini TBL nilai as string nilai. Nah, lalu di sini string nomor plus ini sama, ini kita ganti jadi nilai ya, ini juga string nilai. Nah, ini berarti pertemuan kita ganti jadi UTS. Ini kita ganti jadi nilai juga ya. Ini kita ganti jadi nilai juga, kita ganti jadi UAS. Nah, absensi ini kita hapus. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita klik data nilai view ini, maka apakah muncul atau enggak nilai si mahasiswa tersebut gitu ya. Oke, kita klik view nilai. Oke, sampai di sini nilai UTS dan nilai mahasiswa sudah muncul gitu ya. Nah, selanjutnya proses kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan nilai total dari nilai UTS dan UAS-nya. Tentu kita menggunakan proses aritmatika di dalam sini. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita coba tambahkan dulu di sini ya, rata-rata ya. Oke, kita akan bikin logika seperti ini ya. Jadi nilai UTS itu diambil sebesar 40% ya, sedangkan UAS diambil 60%. Nah, bagaimana caranya bikin seperti itu? Maka kita coba bikin seperti ini ya. String UTS ya, string UTS sama dengan kita mengambil UTS ini 30% ya. Berarti caranya adalah kita buka tutup kurung seperti ini. Kita bikin string nilai ya, UTS kita kali 40 ya, 40 dibagi 100. Nah, jadi seperti ini untuk proses kita kali berdasarkan persen, kita ngambil 40% dari nilai UTS, maka proses seperti ini. Atau kalian boleh bikinnya seperti ini, jadi dikali 0,4 ya, boleh seperti itu. Oke, nah saya coba di sini ya, jadi ini lebih murahnya ya, 40 dibagi 100. Ini untuk nilai UTS. Berarti kalau UAS kita bikin di sini 60, ini berarti 100. Ini kita ganti jadi UAS, ini UAS. Nah, baru selanjutnya kita bikin string rata sama dengan string UTS ditambah string UAS. Kita save. Nah, berarti tinggal kita tambahkan lagi di bawah sini. Ini kita copy saja, ini copy, lalu kita pastikan, kita ganti dia jadi string
rata. Nah, kita coba tampilkan ya. Oke, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Ya, rata-ratanya ini adalah 81,6, yang satu lagi 89,6. Oke, ini untuk membuat rata-ratanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menampilkan grade nih? Kalau misalkan nilainya adalah di atas 85 dapat A, kalau misalkan di atas 75 dapat B, di atas 65 dapat C, itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, berarti tinggal kita bikin logika percabangan di sini. Nah, caranya adalah kita bikin seperti ini. If ya, kita melihat berdasarkan rata-rata ya. Maka di sini kita bikin string rata. Nah, jika string ratanya besar sama dari 85, maka string grade-nya sama dengan A. Nah, itu kalau misalkan di atas 85. Bagaimana kalau misalkan di bawah 85, ya, kita tambahkan seperti ini. Else if ya, string ratanya besar dari 75, maka grade-nya dapat B. Nah, satu lagi, else if lagi, string rata besar sama dari 65, maka dapat C. Nah, tambah lagi, else if string ratanya sama dari 55, maka dapat D. Nah, selain dari itu, else ya, maka string grade-nya adalah E. Nah, ini untuk menentukan grade-nya ya. Sekarang kita tambahkan kolom untuk grade-nya. Grade. Ini juga grade. Nah, kita pastikan di bawahnya. Ini berarti grade. Oke, kita cobakan. Oke, maka dapatlah nilai seperti ini. Tadi kalau misalkan dari atas 85, maka dapat grade-nya A. Kalau dari 75, berarti kalau misalkan 75 sampai 84 ya, berarti ini dapatnya B. Jadi seperti ini untuk membuat nilai si mahasiswa. Nah, oke. Nah, sekarang berarti kita sudah selesai ya untuk membuat proses dari si dosen nih. Ya, ini kalau saya rasa untuk bagian dosen saya rasa udah cukup ya sampai di sini. Kalian boleh kembangkan untuk menentukan sidang project dan segala macamnya, untuk menginputkan nilai sidang project dan segala macamnya. Ini boleh kalian kembangkan seperti apa bentuknya. Ya, begitupun dengan si mahasiswa nantinya ya. Begitupun juga si mahasiswa nantinya. Kalian coba bikin untuk login berdasarkan si mahasiswa. Ya, kalau sudah dibikin berdasarkan si mahasiswa, silakan ditampilkan jadwalnya, absensinya, dan untuk nilainya ini. Ya, nah kalian bisa cobakan ya untuk membuat menampilkan dari akun si mahasiswa tersebut. Oke. Oke, saya coba logout di sini dulu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan dihubungi ke saya saja atau kita bahas nanti di grup perkuliahan ya. Nah, jadi nanti ini silakan kalian cobakan ini sampai berhasil ya. Dan begitu pun juga dengan
user akses si mahasiswanya. Jadi nanti si mahasiswa bisa melihat jadwalnya, absensi dan nilainya. Jadi untuk pertama selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk laporan lagi. Jadi nanti si dosen dapat melakukan proses pencetakan laporan, baik itu laporan nanti absensi juga boleh, untuk nilai juga bisa nantinya. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.